Kita beralih ke informasi yang masih menjadi sorotan, pemirsa. Belasan warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka dikabarkan tengah disekap di wilayah konflik di negara Myanmar. Inilah detik-detik rekaman video 11 orang warga Sukabumi meminta pertolongan saat disekap di wilayah Myanmar. Dalam video yang tersebar di media sosial tersebut, para korban terlihat duduk di sebuah ruangan dan berkumpul sambil sesekali menundukkan kepala hingga meminta dipulangkan kepada presiden. Salah satu keluarga korban mengatakan awalnya korban sempat diajak oleh rekannya untuk bekerja di Thailand dengan iming-iming gaji yang cukup besar. Namun, kini keluarga mendapat kabar bahwa korban sedang berada di Myanmar dalam kondisi disekap. Jelas ini TPPO, tindak pidana perdagangan orang, karena dia diberangkatkan dengan iming-iming gaji yang besar, kerjanya di Thailand, kerjanya jadi admin bukan dengan yang admin salah satu perusahaan. Nah, dan di negara ternyata kan dia di negara yang konflik negara konflik dan juga disekap dan kerjanya juga yaitu jadi scam. Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia DPC Sukabumi mengungkapkan total terdata ada 11 warga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang berangkat ke Thailand dengan menggunakan visa kunjungan. Pertama ngajak itu ke Thailand, tapi lama-kelamaan di sana dipindah alihkan, dibawa ke Myanmar. Di sana nelfon itu sambil nangis gitu, pengen pulang di sana. Itu kapan kamu bilang pengen pulang? Ada sekitar 1 bulan ke belakang. Hingga saat ini pihak keluarga dan Serikat Buruh Migran Indonesia terus melakukan koordinasi serta melaporkan peristiwa ini ke Kementerian Luar Negeri guna memulangkan para korban ke tanah air. Riza, Sukabumi, Jawa Barat. Bagaimana kondisi terkini WNI yang disekap di Myanmar? Pemirsa, kita sudah bergabung dengan Direktur Perlindungan Luar Negeri Kemenlu, Pak Yuda Nugraha. Pak Yuda, selamat sore. Selamat sore, Pak Agung. Terima kasih Pak Yuda sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Bagaimana nih Pak Yuda, kondisi WNI yang disekap di Myanmar saat ini? Ada update terbaru kah? Ya, dapat kami update bahwa kami telah menerima pengaduan dari 11 warga Sukabumi yang terjebak di Myanmar pada tanggal 26 Agustus yang lalu. Ya, segera setelah kita menerima pengaduan tersebut, kami telah berkoordinasi dengan KBRI Yangon dan kemudian KBRI Yangon juga telah menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan otoritas yang ada di Myanmar, termasuk kita sudah mengirimkan nota diplomatiknya di sana. Nah, saat ini kita sedang menunggu upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan oleh otoritas Myanmar. Namun kami juga memahami bahwa wilayah para warga Sukabumi ini berada di wilayah Myawaddy, yaitu wilayah konflik bersenjata dan wilayah tersebut dikuasai oleh pihak pemberontak. Ya, jadi memang dari otoritas Myanmar pun menyampaikan mereka kesulitan untuk bisa masuk ke wilayah tersebut. Untuk itu komunikasi informal juga kita lakukan dengan berbagai macam pihak untuk bisa turut membantu kita menyelamatkan warga negara kita yang ada di sana. Oke, Pak Yuda, jadi benar ya bahwa lokasi penyekapan ini ada di wilayah konflik di sana, begitu. Upaya-upaya apa yang mungkin sudah direncanakan oleh pihak Indonesia Kemenlu begitu dalam hal ini, kemudian juga dengan pihak otoritas setempat. Kalau ternyata pihak otoritas setempat juga meyakini bahwa ini memang iya berada di wilayah berkonflik di sana. Ya. Jadi pertama tadi kami sampaikan kita tentunya secara formal berkoordinasi dengan otoritas yang ada di Myanmar. Kita juga melakukan komunikasi informal dengan berbagai macam pihak. Ya. Kami tidak bisa dapat sampaikan secara detail di sini, namun itu kita lakukan. Dan kemudian kita juga melakukan komunikasi dengan negara sekitar, ya, melalui KBRI Bangkok dengan pihak Thailand, ya, dan juga beberapa negara yang lain. Ya, dapat kami sampaikan bahwa sebetulnya kasus ini bukan unik. Menimpa warga negara Indonesia saja. Tercatat ada 59 negara asal yang menjadi korban online scam yang ada di wilayah Myanmar, Kamboja, dan sekitarnya. Kami juga dapat share di sini bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 total ada 3.703 yang sudah kita tangani selama ini untuk online scam.
yang dapat kami sampaikan bahwa angka ini masih terus meningkat. Untuk itulah melalui kesempatan ini kami juga menghimbau selain kita memastikan upaya-upaya penyelamatan, langkah-langkah pencegahan sejak dari hulu juga perlu kita perkuat. Oke, tetapi pengamatan terus dilakukan begitu ya. Untuk motif, sudahkah coba kita identifikasi motif penyekapan ini sendiri apa? Tadi kan Pak Yuda Anda menyebutkan juga bahwa sebetulnya bukan hanya warga negara Indonesia begitu yang disekap di sana, tetapi ada 50 sekian orang yang juga disekap di sana. Motifnya tentu adalah eksploitasi online scam. Jadi dapat kami share di sini modusnya yang biasa dilakukan adalah memberikan penawaran kerja di luar negeri melalui sosial media, ya. Kemudian menjanjikan pekerjaan antara lain sebagai customer service ataupun sebagai marketing dengan gaji yang sangat tinggi antara 1.000 sampai 1.200 US dollar, namun tidak meminta kualifikasi khusus. Kemudian langsung diminta berangkat ke luar negeri tanpa melalui prosedur. Nah, biasanya yang untuk Miyawadi, mereka mendarat di Bangkok sebagai negara transit, kemudian melalui jalur darat menuju ke Mysore, dan kemudian menyeberang secara ilegal menuju ke wilayah Myanmar. Nah, di sana kemudian mereka dipaksa untuk melakukan scamming atau penipuan, yang biasanya juga mentargetkan warga Indonesia yang ada di Indonesia. Jadi mereka melakukan penipuan melalui berbagai macam modus online scam. Oke, targetnya orang Indonesia begitu untuk menarget orang Indonesia lagi begitu ya, karena menggunakan bahasa yang sama, tetapi mereka juga sebetulnya tidak bisa dikatakan pelaku karena mereka jadi paksa di sana begitu ya oleh sindikat online scamming ini. Ya, betul. Jadi ketika unsur-unsur TPPO-nya sudah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2007, tindakan, cara, tujuan, ya, cara antara lain ada unsur penipuan, ada unsur coercion, pemaksaan, ada unsur debt bondage, penjeratan hutang, ya, untuk tujuan eksploitasi, maka tindakan kriminal yang mereka lakukan itu tidak dapat diterapkan karena ada prinsip yang kita sebut sebagai non-punishable principle. Korban TPPO tidak dapat dikriminalkan karena pelanggaran pidana yang dia lakukan. Karena memang mereka melakukan itu atas dasar paksaan, kemerdekaan mereka dicabut. Pak Yuda, karena korban online scamming ini yang disekap begitu di sana juga berasal dari beberapa wilayah atau negara lain begitu. Artinya sudah adakah komunikasi juga dengan negara-negara lain, negara-negara tetangga kita yang juga warganya menjadi korban dalam penyekapan ini? Betul. Jadi ini bukan kasus sendiri Indonesia, ini sudah menjadi kasus kawasan bahkan global. Upaya-upaya diplomasi terus kita lakukan, bukan hanya di tataran bilateral. Saat ini kita sudah memiliki beberapa perjanjian MOU pemberantasan kejahatan lintas batas antara dengan Kamboja, dengan Malaysia dan beberapa negara yang lain. Kita di tingkat regional juga mendorong mekanisme kawasan. Di tingkat ASEAN tahun lalu pada saat keketuaan Indonesia di ASEAN kita sudah mendorong ASEAN Leaders Declaration on Combating Trafficking in Person Caused by the Abuse of Technology. Memang ini didesain khusus untuk mengadres kasus-kasus online scam. Kita juga melalui mekanisme balik proses di mana kita sebagai co-chair bersama Australia, kita pun melakukan berbagai macam upaya di tingkat kawasan untuk bisa mencari solusi dari kasus ini. Di tingkat multilateral pun kita juga lakukan. Jadi kita lakukan total football, diplomasi dari semua level kita lakukan untuk bisa mencari solusi baik untuk protection of victim, pelindungan korban, namun juga lebih jauh daripada itu prosecution, penegakan hukum, kemudian prevention, langkah-langkah pencegahan. Baik, Pak Yuda, temuan sindikat online scamming internasional ini kan sebetulnya bukan hal baru, katakanlah demikian begitu ya. Sejak bertahun lalu kita temukan kasusnya ada begitu. Tetapi korban juga ternyata terus saja berjatuhan. Ada saja yang terjaring begitu menjadi korban dari online scamming ini. Apa kemudian himbauan termasuk juga upaya yang sudah pemerintah lakukan begitu untuk mengantisipasi WNI agar tidak kembali menjadi korban dari online scamming ini? Ya, terima kasih Pak Agung. Ini kesempatan yang baik sekali bagi kami untuk kembali menghimbau. Kami tentu sangat concern bahwa
dari 3.703 tersebut kami masih mencatat adanya penambahan kasus baru. Nah, oleh karena itu, imbauan yang ingin kami sampaikan adalah pahami mengenai modus-modus TPPO. Pertama, untuk kasus online scam ini, penawaran biasanya melalui sosial media, namun saat ini kami sudah mendeteksi juga modus baru, tawaran melalui lingkaran terdekat. Jadi ada beberapa korban yang menawarkan itu justru anggota keluarganya sendiri ataupun tetangganya ataupun teman. Kemudian menawarkan bekerja ke luar negeri ya dengan gaji tinggi namun tidak meminta kualifikasi khusus. Harusnya kita kritis ya. Bekerja ke luar negeri bahkan ada yang tidak mempersyaratkan bisa bahasa Inggris. Harusnya kita bertanya kok bisa memberikan gaji tinggi namun tidak ada syarat kualifikasi khusus. Kemudian yang ketiga, berangkat tidak menggunakan visa kerja. Biasanya modusnya mereka menggunakan fasilitas bebas visa sesama negara ASEAN. Yang keempat, yang terakhir, berangkat tidak menandatangani kontrak. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi, tentu hak seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan penghidupan yang layak, termasuk pekerjaan yang layak di luar negeri. Namun ketika tujuan kita ingin mendapatkan penghidupan yang layak, tentu pastikan bahwa kita melakukan migrasi dengan cara yang aman. Yang tadi itu, ketika mendapati modus-modus TPPO, jangan memaksakan diri untuk berangkat. Jadi kalau berangkat tanpa menggunakan visa kerja, berangkat tanpa menandatangani kontrak di Indonesia, jangan berangkat. Dan himbauan ini juga kita sampaikan kepada lingkaran terdekat. Karena justru perlindungan yang paling optimal adalah pelindungan dari lingkaran terdekat. Jadi ketika mengetahui ada anggota keluarganya, tetangganya, atau temannya akan berangkat ke luar negeri, tanyakan apakah sudah melalui prosedur yang resmi ya, di Kemenaker ataupun di BP2MI, apakah memiliki visa kerja, apakah menandatangani kontrak dan memahami isinya. Kalau tidak ada hal tersebut, itu jangan berangkat. Imbau jangan berangkat, jangan mengambil resiko karena justru nanti kita akan tereksploitasi di luar negeri. Baik, Pak Yuda. Terima kasih sudah berkenan berbagi insight-nya pada sore hari ini. Upaya terdekat tentu kita harapkan bahwa para korban di sana bisa dievakuasi dan segera selamat begitu ya kembali ke tanah air. Tetapi lebih luas lagi tentunya tadi himbauan yang sudah Pak Yuda sampaikan. Ikuti setiap prosedur begitu dan patut menjadi tanda tanya jika keberangkatan tidak sesuai dengan apa yang sudah seharusnya begitu ya, patut dicurigai. Terima kasih Pak Yuda, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Pak Gong, selamat sore.